Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Sebelum kita pindah ke dalam pembahasan munadharah fit taqsim sama fit ta'rif, maka musannif Syekh Harun Abdul Razak mengedepankan dulu tentang adab munadharah. Kenapa? Karena yang paling sering terjadi munadharah di masyarakat, gitu, dimanapun ya. Karena berselisih paham itu maksudnya kan adalah berselisih tasdik gitu. Nah, berselisih tasdik atau berselisih paham itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi ya. Dimanapun, kita nggak perlu ngerasa munadharah itu hanya di forum resmi, di atas panggung, di persidangan, di apa, enggak. Dimanapun kita lagi bawa motor kesenggol, masing-masing kan ngerasa benar misalnya kan, itu berarti terjadi munadharah, berselisih paham. Masing-masing merasa saya benar, berarti kebenaran saya membuat kamu salah, gitu kan. Yang lain juga mengatakan saya benar, kebenaran saya membuat kamu salah, kan gitu. Dengan dalilnya masing-masing kayak gitu kan. Nah, makanya akhirnya di sini kita lihat dulu nanti. Kita lihat saat terjadi munadharah, saat selisih paham itu terjadi dimanapun itu, entah di lampu merah, entah di pasar, entah di antar tetangga, bahkan sesama anggota keluarga, sesama kawan, banyaklah di mana-mana. Nah, tapi setidaknya kalau tujuan utamanya memang izharul haq, mencari kebenaran, maka ada taktisnya. Tapi kalau dari awal ngerasa sudah salah, itu berarti mempertahankan, udah auto mukabaroh. Seperti itu. Misal seorang yang nabrak orang di jalan, dari awal dia memang udah ngerasa salah, dia ngelanggar lampu misalnya kayak gitu, atau lawan arus misalnya kayak gitu, maka secara dakwah aslinya udah salah gitu. Jadi udah, kalau udah lawan orang kayak ini, kalau udah lawan mukabir ini, itu udah nggak ada ujungnya. Seperti itu sulit banget, udah nggak ada ujungnya kayak itu. Jadi, seperti ngelawan orang bodoh kayak itu, seperti ngelawan orang jahil. Itu orang yang dari awal itu ngerasa tahu dia salah kayak gitu. Dia itu tahu salah tapi nggak mau tahu kalau dia itu salah gitu, atau nggak nyadar kalau dia itu salah, atau nggak nyadar kalau dia itu nggak tahu sesuatu kayak gitu. Makanya kan yang kalam masyhur dari Imam Syafi'i saat beliau mengatakan, silakan beri aku 100 orang alim kayak itu, siap aku menghadapinya, tapi jangan kasih aku 1 orang bodoh kayak gitu. Karena lawan orang bodoh itu, lawan orang yang nggak tahu penyakit di dalam dirinya, yaitu kebodohan, atau orang yang nggak mau tahu akan kebodohan dia, atau nggak mau tahu akan kesalahan dia, itu nggak ada gunanya. Apapun argumentasi yang akan kita sampaikan, itu nggak akan pernah mau diresap sama dia secara rasional, kayak itu nggak akan mau dinalar sama dia, karena bawaan dia hanya maunya dia menang, dia benar dan kita salah. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang dihindarkan kalau tujuannya memang izharun lil haq. Nah, cuman ada kalanya di mana, makanya di saat mantik juga saya sering mengimbau gitu. Ada di atas ilm, ini semua ilm ya, teori-teori, masail-masail yang kita pelajari dalam kitab itu ilm namanya itu. Kayak itu masail itu ilm. Maksudnya kan itlak ilm itu salah satu adalah masail kan. Itu semua ilmu, itu semua teori, itu semua adalah kaidah, konun gitu kan. Nah, tapi bukan berarti semua itu berlaku di berbagai aspek kayak gitu. Maksudnya adalah ada kala di mana ilm itu ditundukkan sama keadaan. Kayak gitu misalnya, ditundukkan sama keadaan. Nah, itu yang dikatakan dengan di atas level alim itu ada yang dinamakan dengan arif. Itu guru-guru saya di Azhar tuh sering menyampaikan kayak itu. Kalian berilmu, tapi jangan gunakan semua kaidah itu untuk ngelawan siapapun, kapanpun, dimanapun. Seperti itu. udah lari dari fokus gitu. Gitu. Jadi di atas al-ilmu ada yang nama
Di atas al-alim ada yang namanya al-arif. Arif itu kalau diartikan enaknya ke dalam bahasa kita itu artinya bijak. Kayak itu bijak. Kalau bahasa Jawanya itu biasa sing waras ngalah. Kayak itu hal yang itu benar. Masa kita tahu teorinya, kita tahu kita tahu teorinya, kita tahu ilmunya, kita tahu kaidahnya. Tapi bukan berarti semua itu diterapkan ke siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau misalnya yang kita hadapi memang orang yang kita tahu kadar intelektualnya dia itu sangat jauh di bawah kita, maka kalau kita ngadapi dengan full istilahnya tuh full power ilmu kita, itu yang bodoh kita. Karena yang berilmu kita dan kita nggak bisa menakar keadaan, itu jadinya yang bodoh kita. Kayak gitu. Makanya akhirnya ada yang di atas level alim itu adalah arif. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita hadapi orang-orang yang sekiranya nggak akan paham dengan itu, ya udah langsung aja kita antum paling benar, udah gitu aja udah pokoknya udah selesai kayak itu, udah nggak usah diperpanjang. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan arif. Gitu. Jadi ada nanti atau ada masa di mana seperti itu. Karena ada keadaan di mana menang benar salah itu bukan hal utama kayak gitu. Ada keadaan di mana akan seperti itu. Benar dan salah itu bukan hal utama, tapi hal yang utamanya itu adalah bagaimana tetap tentram, tetap rukun, seperti itu. Ya, seperti itu biasa sering terjadi itu kalau kita itu antar keluarga kayak gitu. Kita sama orang tua gitu. Misalnya kita punya orang tua yang awam. Bukan berarti kita langsung menerapkan semua kaidah ilmu kita full power gitu kan. Salah ini, harusnya kayak gini. Enggak kayak gitu. Ada masa di mana itu enggak tergunakan kayak itu karena bijak. Karena dalam keadaan kayak gitu, benar salah itu udah bukan hal utama. Melainkan yang paling utama itu adalah bagaimana caranya keadaan tetap kondusif atau tetap tentram gitu. Bersama pasangan misalnya gitu kan. Ini saya nggak punya kapasitas untuk menyampaikan ini nih. Ada yang lebih senior soalnya. Tapi alaqol itu termasuk karena saya sering dengar video-video dari para asatid yang jauh lebih senior misalnya, atau dari dokter-dokter psikolog kayak itu, atau apapun lah seperti itu. Memang disampaikan ada kalanya di mana benar salah itu bukan hal yang utama lagi, melainkan bagaimana caranya kita itu sama-sama atau saling mengerti gitu, saling paham aja sama keadaan. Misal kita tahu si fulan ini lagi capek kayak itu, kita punya teman misalnya berselisih paham, cuman kita tahu si fulan ini lagi lelah, lagi capek, tanggungan hidupnya berat dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu keadaan di mana kalau kita menggunakan full power kemampuan kita dalam munazarah, itu justru yang bodoh kita jadinya. Kita nggak mau memahami keadaan orang seperti itu. Atau orang kalau misalnya lagi kompilasi banget pikirannya kan terkadang gampang banget tersulut emosi, sensitif dan seterusnya kan. Gitu. Itu berarti pintar membaca keadaan, itulah ini dinamakan dengan bijak, arif. Seperti itu. Itu yang kalau guru-guru saya di Azhar itu sering banget menyampaikan kayak gitu. Menyampaikan tentang ilmu ini paling utamanya adalah untuk mengobati penyakit paling berbahaya dalam diri kita, yaitu kebodohan. Seperti itu. Jadi ilmu ini sejatinya untuk menjadi teropong yang objeknya itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi saat kita mengetahui sesuatu dari sebelumnya nggak tahu jadi tahu, objek utama yang menjadi kita teropongi itu diri kita. Kayak itu bukan untuk meneropongi orang dengan menyatakan saat kita belajar akhirnya tahu, itu bukan untuk meneropongi orang dengan mengatakan oh fulan salah tuh, semuanya ini masih salah nih, harus dibenarkan semua. Nggak kayak gitu. Tapi yang paling pertama menjadi objek dari teropong itu adalah diri kita. Oh ternyata saya selama ini masih salah dalam hal ini. Itu yang harus diperbaiki. Gitu. Nah makanya itu nanti ada level di atas itu. Termasuk juga logika, mantik, semuanya kayak gitu. Kita tahu ini secara kaidah menyalahi, kok gampang banget dia nyalahin orang ya kayak gitu. Oh ternyata ada keadaan-keadaan di mana kita nggak paham akan hal itu. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam kitab ya. Ini kita ngebahas tentang adab munazarah. Adab munazarah itu di luar kaidah, tetapi tentang etika apa yang seharusnya dikedepankan. Kalau kemarin kan memang kaidah kan. Kaidah itu maksudnya kalau seorang menyampaikan klaim, kita tidak sepakat atas klaimnya,
Maka kaedahnya mengatakan tunggu dulu dia mengeluarkan dalil kayak gitu. Atau kalau dia belum mengeluarkan dalil, tanyakan dulu dalilnya apa, landasan kamu ngomong apa. Itu nanti dikatakan dengan mana majazi. Setelah dia pasangkan dalil, bukan langsung serang. Kalau bermasalah di dalil, persoalkan dulu. Kenapa kamu mengatakan sugro? Kenapa kamu mengatakan kubro? Ini syatul intasnya udah bener gak? Atau ini takribnya ada nggak, kayak gitu. Tapi kalau kita dari awal udah ngerasa, oh dalilnya aman nih, sugronya nggak masalah, kubronya nggak masalah, semuanya nggak masalah, satu kesatuan dalilnya, nafsu dalilnya juga nggak masalah. Tapi kita tetap ada masalah dengan majlulnya atau dengan dakwanya. Ya udah, maka lakukan dengan cara sesuai kaedah yang ada. Yaitu apa? Benturkan, tapi benturkan pakai dalil. Karena kalau hanya sebatas salah, yang benar gini. Kenapa? Ya pokoknya ini aja yang benar. Saya nggak mau tahu misalnya kayak itu. Nah itu udah juga tidak selaras dengan kaidah. Nah ini maksudnya adab munadharah yang sekarang kita bahas itu adalah di saat semua kaidah telah diterapkan, lantas ada etika apa lagi yang harus dikedepankan? Ini jelas ya? Kayak itu. Jadi bukan adab munadharah yang kemarin. Kalau kemarin itu memang kaidahnya. Sedangkan kalau saat ini itu adalah etikanya atau adabnya. Di sinilah nih adabnya ini. Kayak itu. Adabnya apa yang harus dikedepankan. Oke, kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Ya. Kalau adabnya tidak dilakukan. Apa? Apakah merusak munadharah? Enggak. Tapi merusak moral. Kayak gitu, merusak moral. Kayak gitu. Yang selama dia misalnya dia melakukan munadharah masih pakai kaidah. Betul. Cuman kaifiyah yang dia gunakan menerapkan kaidah itu dengan ngatain orang tuanya lah, dengan apa, tapi dia berkaidah. Maksudnya dia berargumen kayak gitu. Sesuai dengan munadharah yang ada kemarin. Gitu, sesuai dengan munadharah yang ada kemarin, seperti itu. Nah itu enggak menghilangkan esensi idharul haq, tapi menjatuhkan moral. Itu kan membuat atau bahasanya itu tidak menghilangkan esensi idharul haq, tetapi membuat idharul haq itu jadi tersamarkan. Tersamarkan gara-gara apa? Gara-gara etikanya dia. Padahal dia orang pintar, argumen dia bagus. Kan kayak gitu kan? Kan kita banyak mendapati seperti itu. Ada orang yang sangat rasional, argumennya bagus, cuman sehingga dalam artian argumennya bagus itu, kalau kita lihat argumennya ini layak untuk kita untuk kita reken atau untuk kita hadapi. Cuman gara-gara tata cara dia seperti itu, kayak itu, tata cara dia dengan mengatakan, oh gini, itu akhirnya membuat kita itu udah nggak menarik lagi, udah nggak tertarik lagi kayak gitu. Ini jelas nggak? Padahal itu nggak menghilangkan esensi idharul haq. Tetapi gara-gara kaifiyah atau etika yang dia gunakan dengan cara seperti itu jadi menghilangkan nilai. Jadi kayak gitu, menghilangkan nilai-nilai idharul haq, atau bahasanya itu nanti menyamarkan atau membuat samar. Oke, ini jelas ya? Nah itu tadi, karena sejatinya munadharah secara apa? Munadharah secara kaidah itu kemarin dan itu udah selesai. Sedangkan sekarang itu munadharah secara etika, makanya dikatakan dengan adab. Kayak itu, ini sejatinya yang adabnya di sini nih. Karena kalau kemarin itu ilmul munadharah namanya, ilmu tentang mudafa'atul kalam, idharun lisawab, tentang bagaimana menyikapinya. Kalau sekarang ini yang masuk ke dalam ranah adabnya. Yang paling pertama, apa adab atau etika yang seyogyanya dilakukan? Yaitu al-ihtirazu anil ijazil mukhil. Ijaz itu sangat cuek ya, kayak itu, sangat singkat, kayak itu singkat banget. Tapi singkat yang membuat orang jadi salah paham. Mukhil itu kan membuat pemahaman dia jadi bertolak belakang, bertentangan, gara-gara saking singkatnya. Cuman kalau misalnya ini memang sesama orang cerdas yang menggunakan satu kata saja lawan bicara paham, maka itu enggak
nggak ada masalah. Makanya yang dipersoalkan itu bukan al-ijaznya, melainkan yang dipersoalkan itu adalah al-mukhilnya. Kayak gitu. Karena kita nanti ngelihat munadharahnya para ulama yang didokumentasikan di kitab-kitab ya. Itu satu huruf tok, satu lafadz tok kayak gitu, atau satu kalimat tok. Salah satu yang sering banget memaparkan munadharah itu seperti kalau kalian bisa ngelihat kitab-kitabnya Imam Baidawi gitu. Imam Baidawi itu punya kitab namanya Tawali'ul Anwar, itu kitab muntahi dalam ilmu kalam. Atau ada kitab namanya Minhajul Usul, juga termasuk kitab muntahi dalam usul fikih kayak gitu. Nanti beliau mendokumentasikan, ini sebenarnya bukan munadharah yang terjadi antar ulama ini secara langsung ya, tetapi beliau itu mempadukan. Ulama Mu'tazilah mengatakan A, ulama Ahlussunnah mengatakan B, kayak itu mempadukan. Tapi dengan kaifiyah yang sangat-sangat singkat. Seperti itu. La bal kada. Terus di ihtirad wa yu'tarad fa innahu kada. Gitu-gitu aja tuh. Tapi kalau kita lerai itu sangat kaya akan dalil, sangat kaya akan argumentasi. Seperti itu kalau kita lerai habis-habisan. Nah, jadi yang dipersoalkan itu bukan ijaznya, melainkan adalah al-mukhilnya. Yang kalau misalnya terlalu singkat dan lawan bicara kita itu ada indikasi dia itu bisa salah paham akan singkatnya itu tadi, itu dihindari. Gitu. Itu harus dihindari. Misalnya kita menghadapi orang yang dia itu butuh penjelasan lengkap dulu baru paham kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita menghadapi orang seperti itu, maka kita harus menghindari al-ijazul mukhil. Kita harus menghindari singkat-singkat banget dijawabnya. Seperti itu. Jadi salah paham nanti jatuhnya. Atau kita juga harus menghindari itnabul mumil. Gitu. Itnabul mumil itu kebalikannya. Terlalu bertele-tele. Kayak gitu. Jadi, misalnya mau memaparkan argumentasi, kenapa kamu bilang gini? Jadi maksud kedatangan saya di sini itu dulu saya lahirnya di kemana-mana. Kayak itu kan akan membuat orang nggak fokus lagi terhadap esensi munadharah kan. Jadi kayak gitu. Nah makanya akhirnya harus musawah. Kayak gitu. Musawah itu maksudnya apa? Harus dengan dosis yang tepat atau dengan kadar yang tepat. Apa yang mau kamu sampaikan, terus argumentasi apa yang mau kamu paparkan, itu kamu harus menggunakan lafadz dengan kadar yang pas. Nah, kadar yang pas itu enggak melulu tentang antara lafadz sama makna. Karena kadar yang pas itu tergantung mukhatab kita. Kayak itu. Karena terkadang justru itnab mumil itu membuat mukhatab kita lebih paham. Maka itu kadar yang pas. Jadi sebenarnya kadar yang pas itu bukan perihal ijaz atau musawah atau itnab. Karena kadar yang pas yang dimaksud di sini itu adalah kadar ala qadri uquli mukhatabin gitu. Jadi ala qadri tergantung kadar pemahaman khosamnya kayak gitu kan. Tergantung kadar pemahaman khosamnya. Kalau khosamnya memang membutuhkan itnab kayak itu. Berarti Berarti nggak apa-apa kita paparkan yang panjang. Yang penting jangan memasang qaid mumil. Berarti dua hal yang dihimbau untuk dihindari. Yang pertama ijaz, tapi bukan ijaznya melainkan mukhilnya. Yang kedua itnab, tapi bukan itnabnya melainkan mumilnya. Kayak itu. Mumil itu kan membosankan, membuat mail, membuat jenuh, kayak itu, membuat jenuh. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita dalam berdalil, ini intinya dalam berdalil ya. Yang dimaksud adabul munadharah itu dalam berdalilnya. Begitu juga dalam membantah. Jadi baik dalam berdalil atau dalam membantah. Jadi waktu dikatakan adabul munadharah ini mencakup adab untuk si muallil ataupun untuk si sa'il. Seperti itu. Jadi sa'il itu dalam membantah jangan singkat banget kayak itu, ataupun juga jangan panjang banget sehingga akhirnya sangat-sangat membosankan. Oke. Terus yang kedua, adab yang kedua, etika yang kedua adalah hindari menggunakan lafadz yang asing. Kayak itu. Yang membuat orang, karena terkadang ada orang yang dengan sengaja gitu dimanipulasi, padahal kalau dimaksudkannya ini orang paham, dia bisa ngejelasin.
sengaja pakai istilah-istilah yang sok keren kayak itu misalnya. Oh, berarti belum tahu istilah ini. Suka-sukanya aja atau pakai singkatan-singkatan. Kayak itu, pakai singkatan yang memang menjebak kayak itu. Itu termasuk nggak benar secara etika kayak gitu. Karena kalau kamu sedang mempersoalkan A, maka jelaskan A itu dengan gamblang. Gak usah pakai singkatan ABCDFG. Oh, nggak tahu ABCDFG ya? Gitu apa itu? Seperti itu nanti hal-hal seperti itu tuh membuat jauh daripada esensi kan. Kayak itu. Oh, bagaimana kalau tentang XYZ? Apa XYZ? Suka-suka dia aja misalnya bikin singkatan itu gitu. Nah, itu yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan menggunakan lafadz gharib. Yang lafadz gharib itu membuat sulit dipahami. Jadi intinya poin yang isti'mal lafadz gharib ini. Jadi kalau kita katakan usrul faham ini adalah yang harus dihindari. Usrul faham itu maksudnya sengaja dia berdalil di lafadz di dalam dalilnya menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau menggunakan singkatan-singkatan yang dia yakin ini pasti lawan saya nggak bisa bantah lagi dalil ini. Padahal yang nggak bisa dibantah bukan dalilnya, tetapi gara-gara dia menggunakan lafadz yang buat orang itu sulit paham. Jelas ya? Kayak itu dihindari karena itu tidak selaras dengan etika yang ada. Nah, ini berarti hindari juga isti'ma. Ini annya ini ataf ke isti'mal, ihtiraz ya. Wal ihtirazu an isti'malil alfadhil gharibati al muaddiyati ila usril fahmi. Nah, itu berarti menggunakan lafadz gharibah. Lafadz gharibah ini enggak melulu tentang bahasa lain ya, tapi intinya istilah yang sulit sekiranya. Misalnya untuk ngelabui, dia tahu dia sedang ngadapin orang awam, gunain bahasa-bahasa ilmiah. Misalnya kalian tahu nggak manifestasi dari sebuah proyek apa itu? Kan gitu nanti jadi manifestasi. Ini semua nanti akan memiliki implementasi terhadap reaksi yang dimana udah sisi itu. Kalau ada banyak C-nya udah tuh sangat ilmiah itu nanti tuh. Produksi, kolusi gitu kan, korupsi. Iya makanya itu tuh karena itu membuat orang itu al-bu'du anil haqiqah jadi membuat orang itu jauh dari esensi. Itu bahasanya itu kalau kayak gitu tuh jatuhnya mau ngelabui orang. Jatuh kayak gitu. Dia ngerasa keren, ngerasa hebat padahal dia nggak keren dan nggak hebat. Dia itu hanya ngelabui orang saja. Tapi sejatinya kalau seandainya mukhotobnya itu paham betul apa yang dimaksudkan, bisa jadi dia kalah sama mukhotobnya itu. Gitu. Tapi sengaja dia menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Itu yang dikatakan dengan alfadz gharibah, al-muaddiyah ila usrul faham. Poinnya itu adalah yang membuat usrul faham. Itu usrul faham. Nah, nanti misalnya dipertanyakan, apa maksud dari perkataanmu ini? Lah, ini aja nggak tahu, gitu mau lawan saya. Nah, itu kan itu sering loh. Kayak gitu tuh. Kayak gini, maksudnya apa kaitannya antara dia nggak mengetahui salah satu lafadz dari dalil dengan kata-kata gitu mau lawan saya? Nah, itu kan berarti usur faham ini kan membuat atau sebagai celah membuat semakin jauh daripada esensi pembahasan kan jatuhnya. Makanya akhirnya dari awal nggak usah sok-sokan kayak gitu. Kalau memang niatnya idharun lil haq, maka nggak perlu sok-sokan kayak gitu. Tapi kalau niatnya memang dari awal mujadalah, memang berambisi untuk menghancurkan lawan, atau niatnya dari awal itu mukabarah, memang nggak ada ambisi apa-apa. Pokoknya mau memperlihatkan dia keren, kayak itu kan mukabarah tuh kayak gitu. Mukabarah itu bukan izharul haq, juga bukan ilzamul khasam, tapi untuk mengangkat derajat dirinya. Seperti itu. Jadi dia nggak ada ambisi untuk menghancurkan lawan, nggak ada ambisi juga untuk mencari kebenaran, tapi untuk menunjukkan dia itu hebat. Terlepas dia kalah atau menang, tapi yang penting dia tuh harus terlihat hebat, kayak itu, terlihat elegan gitu kan. Atau isti'malil alfadzil mujmalah bila taqyidin yadullu 'alal maqsud. Taqyidin yadullu 'alal maqsud itu sifat mausuf ya. Bila taqyidin yadullu 'alal maqsud. Atau menggunakan lafadz mujmal. Lafadz mujmal itu berarti nggak ada qaidnya. Dalam artian dia misalnya mengatakan maka kita mesti memperbaiki rumah, kayak gitu misalnya. Rumah apa? Kan gitu kan?
rumahnya orang kaya maksudnya kayak gitu. Kita harus perhatikan sama keadaan rumah di masa-masa sekarang. Rumah apa dulu ini? Kan gitu, sengaja dibuat mujmal. Ternyata ini maksud rumah-rumah yang kan seperti itu sering gitu loh terjadi itu. Memang agak pinggir jurang gitu jadi. Tapi itu harus dihindari. Kalau misalnya kamu menggunakan lafaz mujmal, jelaskan qaidnya sejelas mungkin. Kayak itu. Berarti harus mendatangkan takyid yang yadullu alal maksud. Agar apa nih bahasanya nih? Li alla yuaddi dzalika ila taraddudi fi fahmil murad. Agar mukhatab kita atau khosam kita tidak salah paham, tidak taraddud dalam fahmul murad. Tidak tidak kacau pikirannya gara-gara tadi gunain lafaz-lafaz gharib lah, gara-gara gunain lafaz mujmal lah, nggak ada poinnya nih, agar tidak membuat taradud fahmil murad gitu ya. Sehingga akhirnya kalau seandainya menggunakan ini lafaz gharib atau seandainya menggunakan mujmalah, maka la ba'sa bistifsaril khasmi ma'na lafdzil mujmal awil gharib. Jadi dalam munadharah itu nanti ada yang dinamakan dengan istifsar. Jadi misalnya gini, si mu'allil punya dakwah, terus dakwanya ini punya sugro, kubro. Nah, kalau mana nanti bedain ya antara munadharah sama mati. Loh, kok iso? Oke, nanti kok bisa ya? Nanti bedain antara munadharah sama istifsar. Kalau munadharah itu memang sedang mempersoalkan nisbah, gitu. Kalau istifsar itu mempertanyakan mufrad. Jadi misalnya di dalam kalau munadharah kan gini, ma dalilu ala sugroka, itu berarti mana kan, kayak gitu. Atau daliluka batil atau manqut, takut, atau datangkan dakwah yang lain yang tanakut dengan dakwah ini, kan gitu. Itu munadharah. Berarti intinya munadharah itu mempertentangkan nisbah, kan gitu kan. Tapi nanti ada yang dinamakan dengan istifsar. Istifsar itu bukan mempertentangkan nisbah, tapi mempertanyakan mufrad. Jadi misalnya bentuk sugronya li anna kulla'a itu C, misalnya kayak gitu. Itu dalil dia. Wa kullu C itu B, sehingga akhirnya kulla'a itu B, misalnya gitu tuh dakwah dia. Lalu dia menanyakan, bentar, yang dimaksud B itu apa? Berarti dia bukan mempertentangkan nisbah atau bukan mempersoalkan dalil atas nisbah kan, tapi mempertanyakan yang dimaksud dengan B itu apa, yang dimaksud dengan D itu apa. Nah itu kalau misalnya masih tahap itu, maka munadharah belum terjadi, karena munadharah itu diawali dengan mempersoalkan nisbah. Jadi orang punya klaim, ada nisbah di dalam klaimnya, dipertentangkan nisbahnya itu terjadi munadharah. Jelas? Tapi kalau misalnya orang punya klaim, dia tiba-tiba ngomong semua yang di sini baik, kayak gitu kan. Lalu akhirnya ditanya, bentar, baik yang kamu maksud gimana? Itu belum terjadi munadharah, karena dia mempertanyakan mufrad sehingga memperbaiki nisbah yang ada. Jelas ya? Itu nanti dinamakan dengan istifsar. Jadi istifsar itu belum munadharah. Oke. Maka akhirnya beliau mengatakan kalau seandainya ada lafadz gharib terjadi atau ada lafadz mujmal tanpa takyid terjadi, maka la ba'sa bistifsaril khasam ma'na lafdzil mujmal awil gharib. Maka sangat diperkenankan walaupun munadharah belum terjadi atau sekalipun munadharah telah terjadi, sangat diperkenankan bagi khasam untuk mempertanyakan. Itu namanya istifsar, untuk mempertanyakan lafadz mujmal yang ada di dalam dalilnya atau di dalam sugro kubronya atau di dalam dakwanya, atau mempertanyakan lafadz gharib yang ada di dalam sugro kubronya atau di dalam dakwanya. Jelas nih? Oke, kita lanjut.
Apalagi yang harus dihindari? Ini semua ihtirazan. Jadi ini wa'an semuanya ini atau kepada ihtiraz nih. Berarti harus dihindari itu, harus dihindari. Yang ketiga, kita itu harus menghindari wal ihtirazu 'anil khawdi fi kalamil khasmi qabla fahmi muradihi. Khawdi itu maksudnya langsung terlalu terburu-buru mempertentangkan. Kayak gitu. Jadi misalnya ada seorang ngomong, yang di sini baik semua. Oh ngawur ini ngatain baik. Kayak gitu misalnya. Padahal yang dia maksud baik itu senyum kayak gitu. Misalnya yang dia maksud baik itu senyum kayak gitu misalnya. Benar juga yang di sini. Jadi maksudnya jangan langsung dipertentangkan apapun klaim atau apapun dalil dari sebuah klaim sebelum kita itu memang betul-betul telah paham apa maksud daripada klaim dan daripada dalil sebuah klaim. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga ini, yaitu kita harus menghindari langsung khawdu atau anil khawdi fi kalamil khasmi qabla fahmi muradihi ay qabla fahmi muradil khasam. Kita harus menghindari terlalu cepat mempertentangkan kalam khasam padahal kita belum paham sepenuhnya yang dimaksud khasam itu apa. Seperti itu. Makanya akhirnya kalau orang memang idharun lil haq apalagi tahu ilmunya, dia itu lebih tenang bawaannya. Kayak itu, karena dia nggak ada kepentingan untuk ngancurin khasam, nggak ada kepentingan apa, nggak ada. Misalnya ada orang ngomong apa, akhirnya dia nggak langsung menyatakan ngawur aja itu memang si fulan ini. Enggak, pasti dia nanti mempertanyakan dulu mana si fulan itu, ditanyakan tadi yang maksud kamu ini apa, kayak gitu. Nah, maksud kamu kata ini apa? Waktu kamu mengatakan di sini semuanya baik, baik itu baik yang seperti apa kamu maksud? Oh baik murah senyum, akhirnya kita terima, kan seperti itu misalnya. Atau jahat, dikatakan di sini jahat semua orangnya. Jahat yang kamu maksud itu jahat yang gimana? Istifsar kan, kayak gitu. Karena itu masih gharib atau masih mujmal, nggak ada qaidnya. Oke, li'alla yalzamud dhalalu fil bahthi, agar tidak terjadi dolal kan. Jadi kalau misalnya dari awal dia belum paham betul-betul apa yang dimaksud khasam, tapi langsung mempertentangkan, langsung menyerang, kan terjadi dolal jadi ya kan, gitu. Gimana? Iya, jadi debat kusir. Padahal waktu nanti misalnya si khasam ngejelasin maksud kata-katanya, dia nerima juga. Misalnya akan ada indikasi seperti itu. Kenapa? Karena dari awal saat dia menyerang itu dia belum paham sepenuhnya. Yaitu itu dihindari. Tahrirul murad. Tanyakan dulu satu persatu. Sehingga akhirnya walahu hunya ini terserah baik khasam si mu'alil atau khasam si sa'il. Jadi maksudnya walahu ay walil mu'alili atau walis sa'ili talabul i'adati in iftaqarra ilaiha lil fahmi ay ilal i'adah lil fahmi. Sehingga akhirnya baik sa'il ataupun mu'alil kalau misalnya dia mendapatkan kalam dari lawannya lalu dia nggak memahaminya, dia nggak ada masalahnya meminta ulang, coba ulangi tadi. Atau bahkan misalnya udah diulangi, akhirnya dia nggak ada masalahnya untuk istifsar. Makanya akhirnya yang poin 3 sama poin 2 ini kan saling melengkapi. Jadi kalau misalnya dia tadi kurang jelas dengarnya misalnya, atau kurang paham yang tadi, dia minta ulang nggak masalah. Atau setelah diulang masih nggak paham dengan kata-kata salah satu kata-kata dalam dalilnya, minta istifsar nggak masalah. Kayak gitu. Karena kalau misalnya memang tujuan kita izharun lis-shawab atau izharun lil haq, maka kita nggak akan ada bahasanya, gengsi saya kalau tiba-tiba menanyakan ini. Nggak ada kata-kata itu. Jadi kalau misalnya memang sama-sama mencari kebenaran, karena bisa jadi itu adalah sebuah istilah yang kita nggak paham. Atau bisa jadi yang dia maksud itu berbeda. Kayak itu. Makanya akhirnya nggak ada masalahnya kita bisa mempertanyakan. Nah, tapi kan kalau misalnya orang itu mengedepankan gengsi, saya ini seorang guru besar kayak itu misalnya, atau seorang alim kabir, gengsi saya misalnya mempertanyakan maksud dalil dia apa, kayak gitu. Itu permasalahannya itu sebenarnya itu nanti, yaitu di karakter masing-masing. Oke, yang keempat, apalagi yang harus dihindari ihtiraz anit ta'arrud lima la madkhala lahu fil maqsud. Ta'arrud itu sama juga dengan mempertentangkan. Kita harus menghindari mempertentangkan sesuatu yang gak ada kaitannya apa-apa dengan perdebatan kita. Gitu misalnya debat tentang suatu hal gitu.
Tiba-tiba diperkenankan, alah sendal aja kayak gitu bisa debatin saya. Apa ini? Gitu. Peci kamu aja nggak rapi itu. Itu kan berarti mempersoalkan ta'arud. Gitu. Ta'arud itu berarti mempersoalkan sesuatu yang la madkhala lahu 'alal maksud. Kan sering itu. Gitu. Gitu tuh, hindari itu hal-hal yang perlu dihindari. Nanti beda, ada nanti ilmu namanya ilmu jadal itu berbeda dengan munadharah. Kalau ilmu jadal itu hal-hal itu memang yang dipergunakan nanti, yaitu bagaimana menjatuhkan mental lawan, bagaimana, karena mujadalah itu kan artinya memang tujuannya ilzamul khasam, kayak itu ilzamul khasam. Jadi level di mana seorang itu nggak bisa lagi diajak munadharah, maka akhirnya taktik yang dipakai itu adalah mujadalah. Hancurkan mentalnya, hancurkan karakternya, hancurkan dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, wa an ta'arrudi lima la madkhala lahu fil maqsud li alla yantashirul kalamu fayahsulul bu'du 'anil murad. Agar pembicaraan itu enggak kemana-mana, enggak ngalor ngidul lah gitu istilah. Simpang siur, enggak ngalor ngidul, sehingga kalau udah ngalor ngidul simpang siur ya yahsulul bu'du 'anil murad, makin jauh daripada esensi pembahasan. Jatuhnya kayak gitu. Terus yang kelima juga nih, wa anidah. Ketawa dia misalnya kayak gitu. Dipaparin dalil, itu dalilnya. Pokoknya ngetawain gitu. Itu juga jangan. Intinya kalau kita itu memang, apalagi orang-orang ilmiah ya, masa seorang akademisi, bahasa gitu ya, seorang akademisi itu adalah seorang yang tidak pernah menertawakan lawannya, kayak itu. Karena yang menjadi titik poin kita atau yang menjadi yang kita perhatikan itu adalah dalil, argumentasi, seperti itu. Jadi nggak ada kita itu menyerang, alah jomblo aja sok ngomong, aduh sulit kayak itu, bujang lapuk misalnya kayak itu kan dikatain, atau ente itu orang, atau alah orang daerah sini sok-sokan ngomong gitu misalnya, itu ini ini al-ihtirazu 'anid dhahki, yaitu ketawa. Terus raf'is sauti, tinggi nada gitu, tinggi nada itu. Makanya ada kata-kata Imam Syafi'i atau Imam Malik ya, lupa saya, ada bahasanya itu, kata-kata dari mereka itu mengatakan raf'us sauti yadullu ala dha'fid dalil. Kayak itu orang kalau misalnya udah munadharah, kalau misalnya masih tenang, itu berarti tenangnya orang munadharah itu makin berbahaya loh. Kayak itu makin menunjukkan dia itu memang siap gitu, siap dan kaya akan argumentasi. Tiba-tiba lawannya udah kayak cacing kepanasan, udah udah ketarik-tarik semua nih urat lehernya ini, udah gini-gini semua kayak gitu. Nah itu udah makin membuktikan, maksudnya audiens itu aja cukup ngelihat fenomena itu aja dan udah bisa ngelihat nih siapa yang dalam kebenaran dan siapa yang dalam memaksakan, kayak gitu. Itu nanti kita bisa ngelihat lawannya nanti udah kayak gini, udah panik, udah ninggiin gitu. Nah itu hal-hal yang harus dihindari. Itu apa? Yaitu raf'is sauti, yaitu ninggiin suara, teriak gitu, atau ngata-ngatain dan seterusnya. Wal ihtirazi an izhari tish wal khiffah, yaitu harus menghindari kita menunjukkan kecerobohan kita. At-taishi atau tish itu artinya sama, yaitu ceroboh, gegabah, kayak itu, terburu-buru. Khiffah juga sama, yaitu sembrono. Kalau khiffah ini lebih ke sembrono. Seperti itu. Sembrono itu misalnya dia dalilnya itu berkaitan dengan suatu ilmu yang mungkin dia punya kapasitas itu. Kita mengomentari ilmu itu yang dimana kita nggak punya kapasitas apa-apa di situ, itu namanya sembrono itu. Kayak itu namanya gegabah itu nanti. Misalnya dia berdalil menunjukkan ada suatu kaidah. Ini termasuk yang sering saya temukan kalau ini bahasa ini. Paling capek kita menghadapi orang yang dia nggak tahu kaidah suatu ilmu tertentu, tapi dia itu ngandali gegabahnya itu tadi, ngandali sembrononya untuk ikut berkomentar di dalam itu. Akhirnya waktu dia ikut berkomentar nggak ada kaidah apapun yang dia gunakan. Seperti itu. Misalnya gini, sering contohnya gini. Misalnya orang
Ada orang menyatakan ja'a Zaidun misalnya. Ini contoh kecil aja, ja'a Zaidun. Nah, orang yang tahu kaidah ilmunya akan mengatakan ini fiil, ini fa'il. Fa'il itu rofa. Kan kayak gitu kan? Kalau kita ngelawan, tiba-tiba ada orang nggak tahu kaidah ilmunya, sembrono deh dengan menyatakan, loh kan ini nggak ada barisnya, bebas aja dong saya mau ngomong apa, mau ja'i Zaidin, mau ja'i Zidin. Nah, ngelawan orang kayak gitu, itu capeknya luar biasa itu. Kalau kita ngereken, menunjukkan bodohnya kita jatuhnya. Kayak itu. Karena dia hanya mengandalkan sembrononya dia, atau hanya mengandalkan ngototnya dia kayak itu. Atau hanya mengandalkan kerasan tarik urat lehernya. Udah, itu udah nggak layak dilawan. Nah, itu bahasa itu juga itu tuh. Kan idharut tais wal khifah, yaitu menunjukkan gegabah, menunjukkan kesembronoan gitu. Terus wa tahrikil yad. Inti, udah gini-gini itu udah sulit tuh. Udah kayak ini udah apa? Itu udah hindari. Karena sejatinya kalau misalnya orang yang memang kaya akan argumentasi, itu kan elegan dia, tenang bawaannya. Karena dia nggak ada urusan dengan saya punya dakwah harus benar, nggak ada urusan dengan itu. Karena urusan dia hanya sebatas saya punya dakwah dan saya siap bertanggung jawab akan argumentasi dari dakwah saya. Kan gitu kan? Tenang. Jadi seandainya argumentasi saya kalah dan ternyata dakwah saya salah, nggak ada masalahnya. Karena saya nggak ada urusan dengan itu. Saya hanya urusan dengan argumentasi saya. Kayak itu. Saya menilai argumentasi saya ini sangat rasional. Jadi kalau misalnya kamu nggak setuju dengan dakwah saya, maka hancurkan argumentasi saya, bantah argumentasi saya. Gitu kan kalau gitu kan enak. Enggak yang langsung mengatakan walaupun ulama sedunia ngomong, itu kan berat itu. Itu udah sulit itu. Karena kalau itu urusannya udah madlul, itu udah bukan dalil lagi. Paling sulit itu kayak itu. Misalnya saya tetap mengatakan dia jahat walaupun sedunia mengatakan dia baik. Wah, itu udah dia nggak ada urusan lagi dengan dalil itu. Dia udah urusan dengan madlul itu. Itu sulit itu kayak gitu tuh. Wa tahrikil yad. Wa amma, pokoknya ini yang beliau sebut tadi, anidhahki raf'is saut idharut taish wal khifa wa tahrikil yad, itu hanya ala hasabil mithal ya. Intinya adalah ihtiraz amma yadullu ala safahah. Intinya itu. Intinya adalah kita harus menghindari segala sikap, segala respon gitu, segala perbuatan yang menunjukkan kedunguan itu tuh. Gitu, yang menunjukkan kebodohan atau yang menunjukkan terlalu jauh dari esensi. Kayak gitu. Bahasanya apa? Tiba-tiba yang dinilai apa gitu. Nah, kenapa? Li'anna hadhil kholala atau khilala, kholal itu boleh, karena kan celah itu min sifatil juhal. Karena ini tadi itu celah-celah ini yang dipakai. Ngetawain, ninggiin nada, nunjukin kegabah-gabahan, sembrono, nunjuk-nunjuk atau apapun itu, gerak-gerakan itu semuanya itu adalah sifatil juhal yasturuna biha ay bihadhi sifat jahlahu. Itu adalah sifat-sifatnya orang jahil yang dia menggunakan cara itu untuk menutup kebodohannya atau untuk menutup kedunguannya. Akhirnya ninggiin nada itu, atau nunjuk-nunjuk atau apapun itulah. Oke, terus apalagi yang harus dihindari? Wa anil munadharati ma'ahlil mahabbah wal ihtiram. Ini yang pernah saya singgung di awal. Gitu. Kita harus hindari. Tapi ahlil mahabbah wal ihtiram itu li ajlil khosam ya. Maksudnya li ajli lawan bicaranya, bukan ahlil mahabbah wal ihtiram alal itlaq. Bukan kayak itu, tapi li ajlil li ajli orangnya. Misalnya gini, misalnya saya bi'tibar kalian menganggap saya itu adalah ahlul mahabbah wal ihtiram, tapi saya bi'tibar asatid yang lain biasa saja. Berarti bukan alal itlaq, melainkan dari segi si khosamnya. Jadi maksudnya apa? Kamu saat mau munadharah dengan siapapun, usahakan hindari lawan bicaramu itu adalah orang-orang yang kamu sangat ta'zim dengan dia. Kenapa? Karena ketakziman kamu itu membuat
membuat daya objektivitas kamu itu nanti menurun, membuat daya keilmiahan kamu itu nanti menurun. Gitu, maka hindari munadharah. Seperti itu. Maka akhirnya kita ngelawan orang yang atau munadharah dengan yang kita anggap kita bisa ngelawan mereka kayak itu. Intinya kita nggak tertutup dengan payung kewahan atau payung ketakziman atau payung mahabbah atau payung muhtaram. Nah, ini juga termasuk hal yang harus dihindari. Al-ihtirazu 'anil munadharah ma'ahlil mahabbah wal ihtiram. Seperti itu. Ahlil mahabbah, orang yang punya haibah ya, ahlil mahabbah itu orang yang wibawanya besar, wibawanya tinggi, wal ihtiram. Agar apa? Li alla yukalla zihnuhu. Agar enggak lemah zihnnya. Nah, itu tadi yang saya diksikan dengan objektivitasnya menurun, keilmiahannya menurun. Kenapa? Karena dia itu merasa lawannya ini adalah orang yang sangat ditakzimi. Seperti seorang santri yang alim banget itu hindari lawan kiainya. Karena dia itu takzim luar biasa. Kiainya ini adalah ahlul mahabbah wal ihtiram bagi dia. Kayak itu, sehingga gara-gara itu, gara-gara payung mahabbah dan payung ihtiram tadi, itu melemahkan zihan dia nanti jadinya. Gitu. Karena dia kan tertutup. Wah, ini takut nggak sopan, takut. Gara-gara hal-hal itulah akhirnya dia nggak ilmiah lagi. Seperti itu. Akhirnya ada yang disampaikan yang itu secara kaidah ilmiah salah, dia aduh ini iyain aja lah gitu daripada aku suul adab sama guru sendiri. Oh, jadi dalam keilmiahan itu nggak ada bahasa suul adab kayak gitu. Yang ada itu hanyalah sebatas argumentasi kayak itu dalam ilmiah. Baru nanti yang dimaksud suul adab itu adalah tentang etika bagaimana kita menyampaikan kayak gitu. Oke, itu juga termasuk hal yang harus dihindari. Li alla yukalla dhihnuhu bi jalalati qadril khasmi fayughlab. Kayak itu, agar dia itu tidak lemah akalnya atau tidak dilemahkan akalnya. Gara-gara apa? Gara-gara jalalati qadril khasm. Gara-gara saking jalalnya lawan dia atau saking mahabbahnya atau saking ihtiramnya. Sehingga dia itu yughlab. Gara-gara sebatas itu langsung sebatas itu langsung membuat dia itu takluk. Oke. Yang ketujuh, wa an ihtiqari khasmihi. Ini juga hal yang harus dihindari dari awal. Siapapun, makanya kan ada istilah lelaki tidak pernah meremehkan lawannya. Kan ada kan video-video lawannya anak bayi tetap full power dia. Sering gitu. Tapi itu hanya candaan. Tapi maksudnya kalau kita udah di ranah munadharah, maka jangan pernah sekalipun memandang sepele lawan kita. Kayak itu, jangan pernah sekalipun kayak itu. Kalau ranahnya munadharah ya, jangan pernah sekalipun mandang sepele atau jangan pernah sekalipun mandang sebelah mata lawan kita. Gitu ini, itu al-ihtirazu an ihtiqari khasmihi, yaitu memandang rendah lawannya, itu harus diihtiraz. Kenapa? Agar tidak li alla yuaddi dzalika ila tahawunihi. Tahawun itu menyepelekan. Agar dia itu tidak menyepelekan dalam munadharah. Gara-gara menyepelekan kalah dia nanti. Gitu. Tapi kalau misalnya dari awal kalau misalnya dari awal dia itu siapapun lawannya, misalnya seorang guru di munadharah sama muridnya. Yang penting bagi si murid, guru ini bukan ahlul mahabbah atau ahlul ihtiram, dia tetap objektif intinya gitu. Nah, seorang guru ini juga jangan ngerasa wah ini ilmu yang udah setiap hari saya ajarkan ini udah wolak-walik saya. Enggak, jangan seperti itu. Siapapun lawannya selama munadharah, karena munadharah itu kan idharul haq. Maka selama tujuannya idharul haq, kita tetap mempersiapkan sebaik mungkin kayak itu atau semaksimal mungkin. Gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau misalnya kita ngeremehin, maka tahawun itu yakunu sababan li ghalbatil khasmi alaihi. Maka tahawun itu fayakunu hadat tahawun gitu, gara-gara ngeremehnya itu tadi, maka ngeremehnya itu menjadi sebab dia nanti kalah. Kenapa? Karena kan nanti maksudnya lazim dari ngeremehin. Ngeremehin itu kan malzum. Lazimnya itu apa? Ngeremehin ini malzum nih. Lazimnya itu apa? Lazimnya? Dia nggak nyiapin apa-apa jadinya nanti. Itu lazimnya kan? Lazimnya dia nggak nyiapin apa-apa, gara-gara ngeremehin, gara-gara ngerasa Allah anak baru baca kemarin sore, udah langsung aja tiba-tiba dia ngadapin. Nah, akhirnya dia nggak nyiapin apa-apa, gara-gara dia nggak nyiapin apa-apa, si lawannya malah lebih siap secara dalil, fayughlab kan jadinya. Nah, gara-gara tahawunnya inilah sababan li ghalbatil khasmi alaihi, gitu.
Maka gara-gara tahunya, gara-gara ngeremehnya ini sebab dia itu kalah. Padahal kalau misalnya dia memaksimalkan kemampuannya bisa jadi idharun lil haknya justru berpihak ke dia. Nah, baru yang paling penting setelah semua kaedah kemarin sudah kita tanamkan, kita terapkan, setelah semua etika 7 poin tadi yang harus dihindari udah kita lakukan, maka poin yang paling terakhir atau yang paling penting itu apa? Waliyaqifa kullun minhuma indama huddalahu. Indama huddalahu itu maksudnya simpelnya gini. Kalau masing-masing dari sa'il ataupun mu'allil ngerasa sudah sampai ambang batasnya, udah sampai titik batasnya itu udah sampai di luar ranah kemampuan dia, maka falyaqif gitu. Waliyaqif itu maksudnya adalah seyogyanya atau semestinya dia itu berhenti itu yang maksudnya taslim. Semestinya dia itu berhenti. Misalnya kita memanah atau kita pertama nanya dalil gitu. Saat nanya dalil kita masih mempersoalkan sugronya kayaknya aneh. Kita menanyakan sugro ke mamnu'ah, dijawab dalil sugronya. Saat seperti itu kita ngerasa udah sampai batasnya, karena nggak ada masalah lagi. Itu yang dimaksudkan dengan udah sampai batasnya, nggak ada masalah apapun lagi. Dan saya terima juga. Ya udah, yaqif. Jangan cari persoalan. Jelas ya? Gitu, jangan cari persoalan. Nah ini yang terakhir itu tuh. Waliyaqif kullun minhuma atau walyaqif gitu aja boleh. Walyaqif kullun minhuma indama huddalahu. Maka berhentilah baik sa'il ataupun mu'allil di saat mereka masing-masing mereka itu sudah ngerasa sampai kepada ambang batasnya. Gitu. Udah sampai mahuddalahu, sampai titik batasnya atau sampai titik ngerasa oh iya sih, benar sih yang disampaikan. Udah sampai titik itu udah, jangan cari persoalan lain. Kayak itu. Karena kalau kita cari persoalan lain sama saja kita mempertentangkan dalil yang musallam. Jatuhnya mukabarah. Nah, bahasanya apa? Hatta yadhharul haqqu. Sampai kebenaran itu benar-benar terlihat kayak itu. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa udah sampai titik ambang batas tapi masih maksa diri, masih maksain diri, nggak bisa nih secepat ini saya tiba-tiba udah terdiam kayak ini, enggak, saya harus tetap masih mempersoalkan. Oh ini kayaknya tadi kamu nggak jelas nih ngucapin lafadznya, pokoknya gitu-gitulah gitu, ini sampai kayak itu udah maksa diri ya, jadinya mukabarah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam di kata-kata ini ya, ini kita baca cepat aja nih. Duna isti'dad, ada musti'dad. Jadi gara-gara ikhtikar, ngeremehin, tahawun, nyepelein kan. Jadi akhirnya ada isti'dad, nggak nyiapin apa-apa. Itu sering tuh. Antum lihat aja nanti yang di TV sering juga tuh. Ada orang dipercayakan jadi narasumber, nggak ada data apa-apa yang dia bawa. Akhirnya kan marah lawannya itu. Kamu nggak ada data apa-apa yang dia bawa. Seperti itu. Itu kan berarti gara-gara ngeremehin. Gitu kan, kita aja udah sebegini mempersiapkan, dia nggak ada bawa apa-apa. Ya. Tapi dalam perasaan saja, yang etika saja. Apa? Etika kosmin dalam perasaan saja. Dengan perasaan, ya. Pokoknya jangan ada rasa ngeremehin. Kita pernah tahu kalau kita mau ada pertandingan kita harus anggap lawan kita lebih rendah dari kita. Jadi kita mental kita siap. Ini tanding apa ini? Ya, beda lah, tanding itu kan cari ilzamul khosem kalau tanding. Enggak kayak gitu. Itu kan cuman bahasa sugesti, gitu kan. Tapi kalau misalnya dari awal kita ngerasa ini lawan kita raksasa nih, kan membuat kita mempersiapkan lebih gila lagi. Baru saat hari hanya kita anggap mereka itu nggak kuat kayak itu. Untuk mental kita itu terjaga. Karena khawatirnya kalau kita anggap mereka terlalu kuat, padahal kita punya kemampuan, tapi gara-gara ngelihat lawan ini begitu kuat, kita udah down duluan. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu. Tapi kalau dari awal kita bisa menjaga mental, maka yang seharusnya dilakukan adalah tetap tidak memandang sebelah mata siapapun lawannya. Kayak gitu. Walaupun MU ya.
Indonesia. Ya itu termasuk itu. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan itu ya. Karena itu kan intinya ilzamul khosam itu nanti jadal. Jadi yang kayak saya sampaikan tadi itu ada ilmu sendiri namanya ilmu jadal. Gitu. Kalau ilmu jadal itu baru memang taktik atau teknik bagaimana menjatuhkan lawan. Kalau ilmu jadal itu. Tapi ini munadharah, izharul haq. Oke, terakhir. Ini terakhir hanyalah sebagai pengantar atau sebagai pembuka untuk menuju ini. Nah, yang dimana itu di awal kemarin udah saya jelasin tentang apa? Kenapa kok ada apa? Kok ada munadharah fi ta'rif sama tasdik? Padahal kan inti munadharah itu adalah nisbah kan? Kenapa? Itu dakwah dimni gitu. Padahal ta'rif sama tasdik itu min babi tasawurat. Tapi ta'rif sama tasdik secara dimninya, secara tadamunnya, dia itu memiliki dakwah. Saat seorang menyatakan ta'rif saya ini ta'rif yang benar kayak itu. Hadza ta'rifu kadza, misalnya kayak gitu. Atau seorang menyatakan al-insan ta'rifnya hayawan natik, itu hayawan natik ta'rifnya itu. Berarti sama dengan dia menyatakan ta'rif ini jami', ta'rif ini mani, kan kayak gitu. Atau al-asya yanqasimu ila kadza kadza wa kadza. Sama dengan dia mengatakan qisam daripada syai ini hanya 3, kayak gitu kan. Qasim daripada A itu B, kan kayak gitu. A dan B dan C itu adalah qismun daripada si maksimnya, gitu-gitu. Sehingga akhirnya terjadi dakwah dimni. Nih, kita lihat di sini nanti. Al-Khatimah fi adabil bahts wal nadhar fi ta'arif wat taqasim. Ini hanya sebatas pengantar ya. Pengantar itu atau jembatan untuk memahami itu. Walaupun pembahasan ini besok ya. Qad sabaqa laka annal munadharata innama takunu fil kalam khabari nadhari. Udah jelas tuh. Sebelumnya kita udah membahas bahwasanya munadharah itu hanya terjadi di dalam kalam khabari. Yang satu persatu sudah kita iskot ya. Mufrad kenapa tidak terjadi munadharah? Karena tidak ada nisbah. Tidak ada hukum. Kayak itu misalnya. Atau murakab nakis kenapa tidak terjadi munadharah? Karena nisbahnya tidak hukmiyah. Hanya nisbah idhofiyah saja atau nisbah wasfiyah. Itu tidak terjadi isnad. Doruri kenapa tidak terjadi munadharah? Karena tidak layak untuk dipersoalkan. Makanya akhirnya kalam khabari nadhari. Nah, itu sedikit yang kita lihat kepada. Wal muradu bil kalamil khabari. Waktu dimaksudkan kalam khabari itu termasuk yang mencakup ada kalam khabari tapi munculan daripada sesuatu yang bukan kalam khabari. Yaitu kalam khabari ad-dimni, namanya kan gitu kan. Atau qadiyah dimniyah kemarin. Atau ad-da'wah ad-dimniyah. Makanya akhirnya wal muradu bil kalam khabari ma yashmalu ta'arif wat taqasim. Berarti kalam khabari yang mencakup ta'arif wat taqasim. Sebagaimana mencakup juga kama yashmalu da'awiyat dimniyata wallati tufhamu bil qara'in. Sebagaimana mencakup semua dakwah dimniyah yang dipahami dari qara'in. Jadi sebenarnya yang mencakup yang keluar dakwah dimniyah itu enggak hanya sebatas ta'arif atau qasim. Apapun yang keluar dakwah dimniyah daripada qarinah itu juga sejatinya layak terjadi munadharah. Seperti itu. Tapi itu jarang dipakai. Yang dakwah dimniyah yang sering dipakai dalam munadharah itu adalah dakwah dimniyah yang muncul daripada ta'rif dan taksim. Itu aja. Daripada ta'arif dan taksim. Nah, beliau mengatakan gini, kama yashmalu da'awi ad-dimniyah walati tufhamu bil qara'in. Sebagaimana juga mencakup semua dakwah dimniyah yang dipahami daripada qarinah. Oh, berarti ini memberikan pemahaman bahwasanya di luar ta'arif dan taksim itu ada lagi yang menghasilkan dakwah dimniyah. Intinya semua yang menghasilkan dakwah dimniyah itu layak terjadi munadharah. Hanya saja selain dua ini itu jarang terjadi gitu. Makanya nanti kalau yang dilanjutannya ngebahas banyak tuh nanti. Ada munadharah fi ibarah kayak itu misalnya. Ada munadharah fil ibarah. Sama ada munadharah fil mithal. Kayak itu. Fil mithal. Padahal mithal itu adalah tasawurat. Tetapi dia menghasilkan dakwah dimniyah dengan menyatakan hadza mithalun likadza. Kayak gitu misalnya. Itu juga itu tadi. Nah, beliau mencontohkan ini. Salah satu mencontohkan adalah kada'wal hasri allati yu'dhinu bihas sukutu.
Ini sebenarnya pembahasan di dalam usul fikih. Jadi di usul fikih itu ada yang dinamakan dengan mafhum. Kayak itu. Jadi mafhum itu adalah maskut anhu. Jadi ada yang dinamakan dengan mafhum, ada yang dinamakan dengan mantuk. Jadi misalnya ada seorang sukut nyebut sesuatu lalu dia itu diem. Nah, maka diemnya itu memberikan dakwah membatasi. Seperti misalnya kalau pembatasan kan misalnya kita katakan gini, ma jaa illa zaidun. Berarti yang datang siapa? Zaid doang kan? Zaid tok. Tapi kan kita memahami zaid tok memang di lafadznya itu menggunakan lafadz yang sudah dikonsep untuk memberikan mafhum hasar kan? Gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan siapa yang datang? Zaid. Terus diem. Diemnya ini nanti yu'dzinu hasar. Gitu. Yu'dzinu hasar atau yu'dzinu da'wal hasar. Jadi diemnya ini, diem itu kan bukan ta'rif dan bukan taksim kan? Paham nggak? Tapi diemnya ini memberikan isyarah, maka yu'dzinu ini sama artinya dengan yushiru. Diemnya itu yu'dzinu da'wal hasar. Jadi waktu ditanyakan siapa yang datang hari ini? Zaid. Terus diem. Nah, diemnya ini yushiru da'wal hasar. Berarti maksudnya apa? Di balik diamnya ini ada dakwah yang menyatakan yang datang hanya Zaid. Kayak itu. Berarti di balik diamnya ini ada pernyataan majaa illa Zaidun. Ada pernyataan itu. Tapi kan itu muncul daripada diam kan? Gitu, muncul daripada diam. Kayak gitu. Nah, itu berarti maksudnya apa? Itu juga termasuk contoh yang memberikan apa? Da'wi dimniyah. Kayak gitu. Maka itu juga selain terjadi juga munadharah. Seperti itu. Tapi itu jarang terjadi. Itu contohnya. Maka beliau mengatakan gini, sebagaimana dia mencakup ta'rif dan taksim, juga mencakup semua yang ada da'wi dimniyah. Yang dakwah dimniyahnya itu dipahami daripada qara'in. Seperti dakwah hasar yang dipahami dari sukut. Gitu. Ka dakwal hasar allati yu'dzinu bihas sukut. Ay yu'dzinu sukutu bihadhihi da'wah. Kayak itu. Jadi diam itu yushir kepada dakwah ini. Nah, itu berarti dakwah dimniyah. Karena dia padahal nggak ada dakwah apa-apa, hanya sikap saja dia. Zaid terus diam. Oke. Ya. Dua apa? Iya bisa. Nah, maksudnya ini wallati tufahamu bil qara ini bukan waw bukan waw ataf, melainkan waw tafsir da'wi dimniyah itu adalah apapun yang dipahami daripada qarina. Kayak itu. Satu jadi dakwah. Kayak ini nih, munadharah ini kan tafsirnya bahas. Oh, ini berarti ada dua adab nih, satunya ada bahas, satunya ada munadharah, kan nggak kayak gitu. Nah, ini berarti wallati yang dimana dia itu dipahami daripada qara'in. Begitu juga apapun yang dipahami daripada quyut. Gitu, quyut itu juga sejatinya menghasilkan statement di balik itu. Yaitu misalnya bahasa dia ngomongnya itu gelas gitu. Tapi dia katakan gelas yang merah. Kayak itu tuh, gelas yang merah. Berarti itu qaid menghasilkan dakwah di luarnya. Berarti gelas yang tidak merah tidak boleh. Kan kayak gitu, ada kata-kata gitu tuh. Atau wajib gelas yang merah, atau selain gelas tidak boleh. Kan kayak gitu tuh. Muncul. Itu bahasanya wa ma yufamu. Dan semua yang dipahami daripada quyudil qadaya. Kayak itu quyudil qadaya. Itu juga menghasilkan dakwah lagi. Jadi qadiyah ada qaid. Kayak itu qadiyah ada qaid. Qaidnya ini nanti menghasilkan dakwah dimniyah di luar sana itu. Oke. Fa kullu dzalika mahallun lil bahthi wal munadharah. Ini beliau hanya memahamkan itu. Semua itu intinya semua dakwah dimniyah baik munculnya daripada dipahami daripada qara'in ataupun dakwah dimniyah yang dia itu yufhamu min quyudil qadaya yang dipahaminya daripada qaid-qaidnya qadaya, semuanya itu mahallun lil bahthi wal munadharah. Semuanya itu merupakan tempat terjadinya munadharah. Karena apa? Karena terjadi apa? Terjadi kalam khabari atau terjadi dakwah. Yaitu walaupun dimnya. Ghairu anna amidah fi dzalika huwa tasdiqatu wal qadaya al hukmiyah.
walau dimniyah. Hanya saja inti yang kita pakai di sini pertama tasdiqat wal qadaya al hukmiyah walau dimniyah walidzalika. Berarti padahal semuanya ini terjadi, tapi hanya saja yang lain-lainnya itu jarang untuk dimunadharahkan. Yang paling sering adalah di dalam ta'arif sama taqasim. Ini aja, ini beliau hanya sedang menjelaskan tentang kenapa kok diawalkan dulu nih ta'arif sama taqasim. Karena ta'arif sama taqasim ini biasanya merupakan gerbang pertama sebelum seorang itu mentasdik. Jadi ta'arif atau taqasim. Jadi kan tasdik itu kan ikatan antara dua mudrok yang tasawur kan, tasawur ma'lum tasawuri. Jadi sebelum itu ditasdik, berarti kan dia udah clear dengan ta'arif yang A dan ta'arif yang B. Seperti itu. Nah, itu berarti seringnya terjadi seperti itu. Nih, ghairu anna amidaha fi dzalika huwa tasdiqat wal qadaya al hukmiyah walau dimniyah. Tamam? Walidzalika, maka dari itu iktasara al aktsaruna fi bayani adabil munadhara 'alaiha ala hadhihi al qadaya atau ala hadhihi tasdiqat. Fatara ta'arifahum, maka kita akan ngelihat ta'arif jamaah daripada ta'arif mereka atau ta'arif al-aktsarun terhadap masing-masing daripada qaid di dalam qadiyah. Jadi saat qadiyah menyatakan kullu A itu B, pasti diawali dengan apa itu ta'arif A dan apa itu ta'arif B. Sehingga akhirnya waktu menyatakan ta'arif A itu adalah ini, maka terjadilah qadaya dimniyah atau terjadilah dakwah dimniyah. Maka beliau mengatakan apa? Fatara ta'rifu liwadha'ifiha la takadu tantabiqu 'ala al-abhath allati turaddu 'ala at-ta'arif wa taqasim. Yang dimana semuanya itu nanti akan selaras saat kita ngelihat ta'rif-ta'rif mereka atau apapun yang dilakukan di dalam ini nih, dalam yang tadi di atas nih, terus yang dakwal hasar dan semuanya itu nanti semuanya tetap kembali kepada at-ta'arif sama taqasim, yaitu turaddu 'ala ta'arif wa taqasim. Maka kita akan lihat la takadu tantabiqu. La takadu tantabiqu itu maksudnya apa? Mesti selalu seperti itu, mesti selaras. Kayak gitu. Mesti nggak pernah lepas, semuanya itu akan kembali kepada at-ta'arif dan taqasim. Makanya akhirnya kenapa selain daripada ta'arif dan taksim itu tidak terlalu dimunculkan. Walaupun nanti kalau kitab-kitab yang sifatnya itu sifatnya itu wawasan, maka kita nanti diberi itu nanti. Ada munadharah yang kayak saya bilang tadi itu, ada munadharah fil mithal. Misal itu nanti dimunadharahkan. Munadharah fi ibarah, munadharah banyak jenisnya. Itu salah satunya di dalam kitabnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid itu, Risalatul Adabil Bahts wa Munadharah. Beliau nanti memunculkan banyak jenis munadharah nanti di sana itu. Tapi intinya di sini dikatakan semuanya itu tetap nanti turaddu akan kembali kepada ta'arif wa taqasim. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.